tidak kalah penting adalah bagaimana supaya kita di dalam memberikan data itu betul-betul memberikan data yang benar, tidak disembunyikan gitu ya. Iya. Semuanya diberikan apa adanya sehingga semuanya bisa mendapatkan sesuai dengan porsinya. Baik, para pemirsa Unas TV, ketika kita mendengar kata sensus ekonomi, mungkin orang langsung membayangkan terkait dengan pendataan yang rumit atau kewajiban administratif yang terasa jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Padahal dalam ekonomi, data adalah dasar yang sangat penting tentunya untuk bagaimana negara bisa merancang suatu kebijakan yang tepat jika benar-benar mengetahui bagaimana kondisi usaha lapangan kerja ataupun aktivitas ekonomi masyarakat kita. Karena itu, sensus ekonomi 2026 menjadi hal sangat penting untuk pembangunan nasional. Pertanyaannya, mengapa negara perlu tahu kondisi ekonomi kita secara detail dan bagaimana hasil sensus ini nantinya bisa mempengaruhi terkait dengan kebijakan yang menyentuh segala sektor yang ada di Indonesia? Tentu untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir bersama saya narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yang sebelumnya juga sempat hadir dalam episode sebelumnya. Yakni sudah hadir di sini, izinkan saya menyapa ada Bapak Dr. Sanusi Fatah SEMSI CSF CWM selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sanusi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali, mungkin pembahasan kita sangat dekat dengan masyarakat terkait tema hari ini, yakni mengapa sensus ekonomi 2026 ini perlu kita tahu khususnya bagi masyarakat kita di Indonesia terkait dengan mengapa pemerintah memerlukan data terkait ekonomi masyarakat kita secara detail khususnya seperti apa yang saya singgung sebelumnya. Baik, Pak Sanusi, menyinggung terkait dengan tema kita hari ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan awal terkait dengan pembahasan kita kali ini, yakni secara komprehensif, mengapa negara perlu melakukan yang namanya sensus ekonomi, Pak? Mungkin dijelaskan. Baik. Terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sensus itu ya adalah pendataan menyeluruh kepada kegiatan ekonomi usaha yang non pertanian di Indonesia. Jadi secara keseluruhan itu didata, mendata semua unit usaha mulai dari yang mikro, yang kecil, jangan usaha mikro, kecil, menengah, ya bahkan yang besar. Semuanya bukan sampel ya. Jadi yang diambil sini secara keseluruhan, bukan hanya sampel. Betul. Jadi memang ini data yang besar gitu kan, karena dia mendata secara menyeluruh. Nah kemudian mengapa sih negara perlu melakukan sensus ekonomi? Untuk apa gitu kan? Betul. Nah ada beberapa tujuan atau kegunaan sensus ekonomi itu. Yang pertama, dengan sensus pemerintah bisa memotret mulai dari berapa jumlah usaha, ya kan? Kemudian bergerak di bidang apa saja usaha itu, kemudian berapa tenaga kerja yang dipekerjakan, betul, lalu bagaimana penyebarannya. Jadi dengan mengetahui struktur ekonomi itu, pemerintah nanti bisa mendapatkan informasi yang jelas untuk mengambil sebuah kebijakan, ya kan? Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan ekonomi. Misalnya kalau setiap tahun tadi berubah ya. Setiap tahun, dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah itu gunanya kita melakukan sensus itu supaya pemerintah bisa mengetahui misalnya misalnya perdagangan online meningkat misalnya kan ya. Iya. Itu. Kemudian transportasi berbasis aplikasi. Kan sekarang ini transportasi online, ya kan, yang nantinya bisa kita pesan melalui aplikasi itu meningkat. Iya. Tapi kan peningkatannya kita nggak tahu berapa kan ya. Betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dengan bisnis kuliner misalnya. Apakah juga mengalami perubahan? Apa bertambah? Karena kalau secara kasat mata kita memang bertambah kan. Semakin hari, semakin tahun itu bertambah. Kemudian kira-kira konten kreator menjadi profesi baru. Karena kan orang mau tampilkan ini, dia
perlu konten kreator. Tampilkan itu di berbagai macam usaha itu membutuhkan konten kreator untuk membantu mereka memvisualisasikan barang atau produk yang akan mereka perdagangkan. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, mengapa sensus ekonomi perlu itu adalah untuk menjadi peta besar ya. Jadi petanya itu ya, ekonomi Indonesia, mulai dari struktur usaha, sebaran ekonomi, Iya. karakteristik pelaku usaha, dan juga potensi setiap daerah. Jadi dengan pendataan itu, nanti pemerintah akan bisa mengetahui, oh di daerah ini atau tahun ini struktur usaha Indonesia bagaimana gitu kan. Iya. Kemudian bagaimana persebarannya, apakah merata di setiap provinsi, Betul. bahkan kabupaten gitu kan. Kemudian kira-kira karakteristik pelaku usaha itu gimana? Kan tentu berbeda kan nanti setelah kita nanti pelajari, oh ternyata karakteristiknya begini. Nanti kita akan tahu juga dari data itu. Kemudian di situ juga kita bisa mengetahui bahwa suatu daerah itu memiliki potensi apa gitu kan. Karena setiap daerah itu berbeda potensinya. Kalau misalnya Sulawesi Selatan, apa potensi yang menonjol sini. Mungkin kalau di Maluku lain lagi. Iya. Di Nusa Tenggara Timur lain lagi, di Sumatera lain lagi, ya kan? Jadi setiap daerah nanti itu akan bisa dipetakan kalau pemerintah sudah melakukan sensus ekonomi itu. Ya, baik Ya. Pak Sanusi. Mungkin tadi sudah dijelaskan 3 poin utama terkait mengapa negara perlu melakukan yang namanya sensus ekonomi. Mungkin tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana kita memotret struktur ekonomi nasional terkait dari jumlah usaha, kemudian sektor-sektor apa saja yang perlu didata terkait sensus ekonomi tersebut, terkait dengan perubahan ekonomi juga tadi dijelaskan, dan juga secara luas mengenai bagaimana peta besar ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin saya tanya lebih spesifik lagi Pak Sanusi, terkait dengan bagaimana sebetulnya data sensus ini bisa menentukan suatu arah kebijakan, khususnya yang ada di Indonesia terkait dengan data yang diambil ataupun sampel terkait kebijakan politik dan lain sebagainya terkait ekonomi dan juga hal lain tentunya. Mungkin seperti apa itu Pak? Baik. Jadi kan tadi itu sensus itu dia menyeluruh ya. Betul. Dia mengcover semua. Bahkan setiap usaha, bukan cuma sampel ya. Jadi dia memang lengkap datanya. Dan itu akan sangat berguna bagi pemerintah nantinya ketika akan mengeluarkan kebijakan. Misalnya, pemerintah ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Iya. Karena memang menjadi sokoguru ekonomi nasional itu. Ekonomi mikro, kecil. Ya, terutama dua itu ya. Iya. Jadi, memang ekonomi mikro kecilan ini, usaha mikro kecil dan menengah ini, itu menjadi salah satu yang menjadi unggulan ya di dalam ekonomi Indonesia. Dibandingkan misalnya ada usaha mikro, ada yang kecil, ada menengah, ada besar ya. Betul. Beberapa kali kita mengalami krisis, ternyata yang bisa survive itu ya, itu usaha-usaha kecil itu. Iya. Banyak usaha-usaha besar itu kolaps ya ketika ada krisis dan sebagainya. Makanya ekonomi mikro kecil ini dia menjadi salah satu tulang punggung karena banyak masyarakat kita yang berkecimpung di situ. Betul. Ikut berusaha usaha kecil dan menengah itu. Iya. Mikro kecil ya. Dan pengusahanya banyak, pekerjaan juga banyak yang bekerja di situ. Ya kan? Nah, misalnya pemerintah ingin mengembangkan ya bagaimana kebijakan yang bisa membantu untuk mengembangkan usaha mikro ini atau usaha mikro kecil. Nah, data nanti bisa memberikan pelatihan misalnya, oh ini mereka ini usaha-usaha kecil ini perlu dikasih misalnya berdasarkan data yang ada, perlu dikasih pelatihan. Betul. Pelatihan misalnya apa? Kalau usaha itu kan mulai dari misalnya pendirian usahanya, ya kan? Kalau usaha baru ya. Iya. Kemudian nanti memilih bahan baku, ya yang baik dan benar. Kemudian apalagi setelah memilih bahan baku dia akan melakukan proses produksi. Iya. Sudah melakukan proses produksi nanti dia lagi akan mengemas. Sudah diproduksi dikemas. Sudah dikemas nanti harus ada pemasaran. Betul. Ya kan sudah dipasarkan nanti ada hasilnya harus ada laporan keuangan. Jadi mungkin nanti pemerintah oh ini perlu dilatihkan nih kepada usaha mikro kecil ini berdasarkan data yang ada. Jadi bagaimana akses pembiayaannya, mungkin mereka itu tidak bisa berkembang karena kurang dana. Betul. Nah, perlu pinjaman, maka dibantu bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pembiayaan. Iya. Kemudian membangun sentra
sentra-sentra di mana sih ini UMKM ini, terutama yang kecil-kecil dan menengah ini, tadi bisa berusaha di mana-mana dia. Harus dibuatkan sentra-sentranya supaya dia juga bisa berkembang ya. Karena kalau hanya dibiarkan saja dia bersaing dengan usaha besar, Iya, pasti kalah ya kan. iya, Jadi betul. usaha kecil ini, mikro kecil ini perlu ada sentuhan kebijakan pemerintah supaya mereka juga bisa hidup, ya Iya, kan? betul. Karena kalau dibiarkan dia pasti akan kalah bersaing. Hmm, Nah, kemudian juga memperluas pemasaran digitalnya. Paling iya, tidak kalau dulu misalnya pemasarannya terbatas pada lingkungan sekitarnya, dengan adanya misalnya pemerintah melihat, oh ini perlu mereka dilatih supaya bisa memanfaatkan teknologi digital, iya, supaya jangkauan pemasarannya itu bisa meluas ya. Begitu juga tenaga kerja. Jadi berdasarkan data mungkin, oh pemerintah melihat, oh banyak sekali penduduk Indonesia ini yang hidup dari usaha mikro kecil ini, iya. maka perlu dikembangkan supaya nanti semakin banyak lagi orang yang berkecimpung di situ dan bisa mendapatkan pendapatan yang memadai. Baik. Kemudian ada penentuan investasi. Iya. Pasti kalau seorang investor itu mau melakukan investasi, pasti dia akan melihat dulu data yang ada, gimana nih perkembangan investasi daerah ini, Hmm, infrastrukturnya bagaimana, kemudian keamanannya bagaimana. Karena meskipun di situ mungkin keuntungan, potensi keuntungan besar, tapi kalau sering situ ada penjarahan, ya kan, betul. sering ada pembakaran, yang kita nggak mau ya, pasti melihat dulu data, situasi keamanan di sana gimana, ya kan. Kemudian bagaimana peluang pasarnya, Iya, ya kan. Kemudian pemerataan pembangunan, kan pemerintah juga akan melihat nih, nggak mungkin dia hanya bangun saja misalnya dari tertentu, misalnya di Pulau Jawa saja enggak, atau di misalnya Sulsel hanya Makassar, enggak. Dia harus membangun secara merata gitu. Jadi dilihat mana lagi daerah-daerah yang perlu, hmm, ya kan, dibangun atau diberi fasilitas ataupun apa saja kebijakan yang bisa membantu mendorong misalnya yang terkait dengan pembangunan itu. Sehingga dengan data yang ada, pembangunan bisa lebih merata. Kemudian yang terakhir yang juga penting itu yang berkaitan dengan sensus ini, itu mengenai APBN dan APBD. iya, Kan betul. di dalam APBD itu ya kalau untuk daerah atau atau APBN untuk negara itu kan di situ pemerintah akan membutuhkan informasi kira-kira ini nanti untuk subsidi berapa untuk anggaran ini, pembangunan ini. Itu semuanya berdasarkan data. Jadi tidak dilakukan secara serampangan. Pemerintah menetapkan berapa berapa persen, berapa bagian untuk wilayah tertentu itu semuanya berdasarkan data. Betul Jadi sekali. yang tertulis dalam APBN itu atau APBD semuanya ditentukan berdasarkan data yang ada. Iya, baik Pak Hmm. Sanusi. Terkait tadi memang dijelaskan beberapa poin mengapa data sensus ini juga bisa menentukan arah kebijakan dari data-data yang diambil tentunya. Terkait dengan tadi juga sudah dijelaskan beberapa poin, yakni terkait pengembangan UMKM, kemudian penyerapan tenaga kerja, investasi, dan juga bagaimana penyusunan APBD dan juga APBN ini ditentukan dari hasil sensus itu sendiri. Nah, mungkin kita berlanjut pada sektor yang di data itu sendiri, ya, ini masyarakat kita. Nah, saya ingin bertanya Pak Sanusi, Ya, apa dampaknya jika masyarakat kita itu enggan berpartisipasi dalam sensus ekonomi itu sendiri? Apakah ini akan berdampak secara luas atau seperti apa? iya. Jadi kan pemerintah itu butuh data. Dan artinya supaya butuh data itu supaya dia bisa melihat secara baik dan secara tepat ya. Iya, Masalahnya kalau masyarakat itu nggak mau berpartisipasi gimana, hmm, ya kan? betul. Dampaknya pasti ada, berdampak dia. Misalnya pemerintah sudah melakukan sensus nih. Kita masyarakat nggak mau kasih data, tidak mau memberikan informasi. Ya pastilah nanti data yang dikumpulkan itu kan pasti datanya nggak lengkap kan? Pasti datanya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga apa? Pasti nanti itu kebijakan yang diambil pemerintah pasti tidak tepat sasaran. Karena pemerintah buta dalam hal ini, dia nggak tahu mau ngambil kebijakan apa ya. Ini datanya nggak ada. Sementara mungkin data yang terkumpul, data yang nggak akurat, ya kan? Jadi kalau banyak pelaku usaha tidak terdata sehingga bantuan dan program mungkin tidak sampai. Ya, man mirip itu ya. Ketika misalnya pemerintah mau mendata orang miskin, keluarga miskin. Waktu didata mungkin ya banyak orang yang nggak mau mendaftar di situ ketika didata itu. Iya. Data berapa ini? Nggak ada yang mau ngomong. Hmm. Nanti pada saat diberikan bantuan baru nyesel. Jadi ini sudah pasti tuh kalau datanya nggak akurat, pasti nanti kebijakan tidak tepat sasaran. Betul sekali. Begitu. Nah, Ya.
Nah, kemudian tadi sudah disampaikan secara panjang lebar terkait dengan mengapa negara tentu perlu melakukan sensus ekonomi dan juga disampaikan apabila dampaknya jika masyarakat tidak berpartisipasi. Mungkin kita tahan dulu pembahasan kita Pak Sanusi terkait dengan sensus ekonomi Ya. 2026 ini. Untuk itu para pemirsa Unas TV tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Tiga, dua, satu, Q. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saat semua bergerak makin cepat, kadang kita lupa untuk melambat. Berhenti sejenak dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Koneksi bijak, hidup lebih berwarna. Ya, halo pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Econo Talks. Baik Pak Sanusi, melanjutkan terkait dengan pembahasan kita yang tadi mungkin sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana data sensus ini menentukan arah kebijakan dan juga dampaknya. Mungkin bisa kembali dijelaskan terkait apa dampaknya jika masyarakat ini enggan berpartisipasi dalam sensus ekonomi. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Sanusi. Baik, jadi tadi kalau yang pertama dampaknya, pasti ada dampaknya. Kalau misalnya datanya itu, kalau misalnya masyarakat enggan berpartisipasi dalam sensus itu, memberikan data, ya, itu pasti ada dampaknya. Yang pertama tadi itu kebijakan dipastikan tidak tepat sasarannya, karena datanya nggak ada kan, pemerintah nggak tahu. Yang kedua, potensi daerah itu tidak terlihat jelas. Jadi industri kreatif, ekonomi digital, wisata, kuliner, itu tidak tercatat sehingga dianggap kurang berkembang. Padahal mungkin itu banyak ya, sudah banyak itu di sana tumbuh, berkembang di mana-mana. Tapi karena datanya nggak ada, masyarakat nggak mau kasih data, ya akhirnya pemerintah nggak tahu kalau ternyata sudah berkembang. Betul. Itu. Jadi pemerintah nggak tahu kalau misalnya di Sulsel itu ternyata ada misalnya potensi usaha yang sangat yang sangat besar gitu ya, misalnya untuk sutra kah atau apa begitu. Tapi karena nggak ada data ya pemerintah blank gitu, dia nggak tahu. Betul. Kasih kebijakan juga nggak bisa kan, nggak nyampe kebijakan, orang nggak tahu kalau tidak ada apa-apa di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggaran bisa salah prioritas. Kan kalau data lengkap pas gitu ada, pasti itu nggak ragu-ragu, langsung arah ke sana. Ini mau dibangun ini sudah jelas gitu. Tapi kalau datanya nggak ada, pasti pemerintah meraba-raba kira-kira mana lagi. Akhirnya tidak tepat sasaran jadinya. Iya. Nah, jadi itu makanya penting itu kita kasih lengkap memang datanya kalau ditanya kan. Jadi supaya anggaran tidak salah sasaran, ayo kita bantu kasih data yang baik dan benar, yang lengkap. Kemudian yang keempat, kalau masyarakat tidak memberikan data dan datanya nggak ada, pasti investor salah membaca potensi. Yang mau tanam modal misalnya, kan kita itu selalu ya di mana-mana di seluruh Indonesia ini memang butuh dana, butuh investasi baik dari investasi dalam negeri maupun dari investasi luar negeri. Nah, mereka itu akan bisa mempertimbangkan, melihat mau investasi atau tidak kalau ada data. Kalau nggak ada informasi, ya nggak bisa. Ngapain, lebih baik cari daerah lain kan. Betul. Begitu. Dia pasti akan cari daerah lain. Nah, oleh karena itulah penting sekali ini kita masyarakat itu berpartisipasi, memberikan informasi yang lengkap dalam sensus ini dan jangan ragu-ragu. Iya. Kasih saya informasi.
Karena itu nggak ada ruginya gitu kan. Justru kalau kita memberikan informasi yang lengkap, itu akan membantu pemerintah nanti di dalam pertama membuat kebijakan yang tepat, kemudian bisa mengidentifikasi potensi daerah dengan baik dan benar, Betul. kemudian anggaran bisa tepat sasaran, Hmm. dan investor mendapatkan informasi yang lengkap sehingga tidak ragu-ragu kalau mau invest di daerah itu. Betul sekali. Nah, begitu. Ya baik Pak Sanusi, mungkin terkait tadi dampak yang sudah dijelaskan panjang lebar terkait bagaimana ketika masyarakat enggan berpartisipasi dalam data sensus itu sendiri. Dan menjadi pertanyaan kunci sebetulnya, mengapa masih banyak masyarakat kita khususnya yang ada di Indonesia tentu itu masih ragu terkait dengan data sensus itu sendiri atau enggan memberikan data terkait sensus ekonomi mereka. Kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hal ini semua, Pak? Mungkin banyak ya faktornya, Betul. tapi mungkin kita bisa identifikasi beberapa. Yang pertama itu ya, masyarakat mungkin takut pajak. Jadi kalau dia melaporkan yang benar gitu ya, usahanya berkembang, maju, berkembang pesat, dia pikir, wah nanti kena pajak saya ini besar-besar nih. Iya. Padahal nggak begitu, ya kan? Sensus ekonomi itu bukan untuk kegiatan perpajakan. Ya, itu hanya untuk data perencanaan, pengembangan, bukan menetapkan pajak individu. Jadi jangan salah kaprah. Jadi pemerintah mensensus, mendata itu nggak usah ragu. Iya. Itu bukan data untuk menentukan berapa tarif pajaknya Bapak Ibu, bukan. Ya, bukan itu. Tapi itu data itu untuk bagaimana membuat perencanaan, melaksanakan pembangunan, bahkan untuk perencanaan pembangunan itu supaya akurat gitu loh. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga takut bantuannya dicabut. Ya kan? Wih, usahanya maju ini. Si Bapak ini sudah berkembang, sudah besar usahanya, modalnya sudah banyak. Jangan-jangan nanti kalau saya laporkan begitu, nanti bantuan dicabut. Iya. Oh, enggak begitu. Karena tujuan sensus bukan mengevaluasi bantuan pemerintah, tapi untuk memotret kegiatan ekonomi ya. Bukan evaluasi itu. Jadi sensus itu bukan evaluasi usaha ini maju. Enggak, bukan. Itu hanya untuk melihat perkembangannya, Iya. ya, bukan untuk mengevaluasi apakah nanti bantuan diteruskan atau dicabut, bukan itu. Jadi nggak usah khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga, khawatir data bocor, ya kan? Jadi sebenarnya kalau masalah kebocoran ini, sebenarnya pemerintah itu terutama sudah mewajibkan kepada BPS itu ya, Iya. dan BPS juga mewajibkan kepada mungkin pengumpul datanya itu supaya menjaga kerahasiaan data. Itu dilindungi undang-undang, itu data itu nggak boleh dibocorkan gitu kan. Jadi data individu itu tidak boleh dipublikasikan hanya untuk kepentingan tertentu. Iya. Yang dipublik itu biasanya data agregat, bukan data perorangan gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak bakalan bocor, gitu Betul. kan? Iya. Kemudian yang keempat itu kurangnya literasi statistik. Jadi mungkin sebagian masyarakat itu belum memahami mengapa data itu sangat penting, ya kan? Padahal data adalah aset pembangunan. Jadi mungkin itu perlu ditingkatkan juga itu pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah dan siapapun yang akan mengambil kebijakan itu memerlukan data yang baik dan benar, Iya. supaya nanti ketika memutuskan sesuatu itu bisa tepat dan tidak salah sasaran. Iya. Begitu. Baik Pak Sanusi, mungkin tadi sudah dibahas panjang lebar terkait dengan mengapa banyak masyarakat ini masih ragu terkait dengan data sensus ekonomi ataupun di data terkait sensus ekonomi mereka. Nah, menjadi pertanyaan penting sebetulnya, seberapa penting data berkualitas dalam sensus ekonomi 2026 ini? Apakah ini memang dampaknya secara signifikan itu dapat memperbaiki ataupun bisa menjadi penopang terkait dengan pembangunan nasional ketika data yang berkualitas ini dapat dikumpulkan atau seperti apa, Pak? Begini, mungkin saya bisa kasih analogi ya. Iya. Misalnya kalau kita itu sakit, itu kan dokter dia mencari data kan, diagnosa gitu kan. Iya, betul. Dia cek dulu, mungkin tekanan darahnya, berat badannya, umurnya, dan sekalinya, banyak sekali diperlukan. Nah, kalau data itu yang kita berikan, yang didapat dokter itu benar, tepat, akurat, Iya. maka nanti dia akan bisa memberikan resep untuk penyakit yang kita derita itu dengan baik dan benar juga gitu kan. Iya, betul. Itu analoginya gitu, kira-kira gitu. Nah, begitu juga misalnya data yang berkualitas itu untuk kebijakan yang tepat. Jadi kalau misalnya pemerintah mengetahui kondisi realnya, Iya.
artinya datanya memang dia berkualitas benar, betul-betul mewakili apa yang adanya di sana kan. Data itu kadang-kadang kalau yang data yang dikarang gitu kan, mungkin namanya sama tapi tidak mewakili repotnya kan, itu bahayanya. Nah ini yang diharapkan tuh apa yang disampaikan di situ betul-betul real, seperti apa adanya di lapangan. Betul. Nah berarti kalau itu bisa dilakukan, bisa mendapatkan data yang tepat, yang real, maka nanti dipastikan kebijakan lebih tepat. Iya, betul. Itu pasti itu. Kalau misalnya datanya abal-abal, ya nanti kebijakan juga nanti begitu juga, itu akhirnya tidak bisa tepat sasaran. Pasti melenceng kan. Yang kedua, nah ini yang penting juga ini, bukan satu-satunya, tapi penting juga menurut saya, yaitu kalau misalnya pemerintah mendapatkan data yang akurat, tepat, pasti misalnya bantuan lebih tepat sasaran juga. Misalnya ini yang betul-betul miskin nih, dah dikasih BLT. Yang ini enggak, yang jangan dikasih. Iya. Ya enggak? Jadi kalau umpama datanya itu memang benar sesuai dengan kenyataan di lapangan, ya pastilah pemerintah nanti juga memberikan kebijakannya, misalnya bantuan tadi. Iya. Ya, bantuan yang tepat juga, tidak salah-salah. Iya. Jadi misalnya tidak ada lagi muncul masyarakat, kenapa dia itu orang kaya kok bisa dapat juga ya BLT? Mungkin dalam pikirannya kenapa bisa dapat ini? Kemungkinan datanya salah itu. Data waktu di sensus atau didata oleh aparat ya pengumpul data, ini orang kaya ini ternyata terdata sebagai orang miskin. Iya. Nah, akhirnya dikasih bantuan juga ya kan? Iya, betul. Nah, jadi itu pentingnya data yang berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau data benar berkualitas, dari sisi investasi akan meningkat karena investor percaya, wah ini bagus ini, kita nggak ditipu. Ya kan, apa yang dulu yang tahun lalu misalnya disampaikan, memang betul begitu. Ya, potensi yang ada katanya begini, setelah dilihat memang begitu adanya. Nah, maka itu investasinya bisa meningkat karena investor percaya. Ya kan? Jadi memang itu kepercayaan investor itu penting ya kalau untuk investasi. Jadi kalau umpama kita memberikan data yang tepat, yang benar, dari sisi investasi itu sangat positif. Itu bisa meningkatkan investasi pada putaran berikutnya. Mungkin sekarang investasinya misalnya 1M, ya kan? Mungkin pada putaran berikutnya mungkin 2M, 3M dan satu. Kenapa? Karena dia sudah percaya, dia tidak ragu-ragu lagi. Tapi kalau kita tipu-tipu, wah dia mungkin investasi sekarang 1M, mungkin nanti dia pergi cari daerah lain yang lebih bagus datanya, ya kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, nah kalau datanya bagus, ya kan, bisa dipercaya, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan, katakanlah pembangunan di semua daerah. Dia akan memberikan katakanlah kebijakan pembangunan yang bisa merata di seluruh wilayah, ya kan? Terutama daerah-daerah yang memang butuh. Karena kan setiap daerah itu nggak sama. Ada yang sudah relatif maju, ada yang sudah maju banget gitu ya, maju, setengah maju, ada yang terbelakang. Nah biasanya pemerintah itu dia akan melihat juga ini kira-kira daerah mana nih yang perlu dibantu, misalnya dikucurkan anggaran. Nah kalau datanya benar, oh ini daerah yang terbelakang ini dibantu semua. Jadi dia merata kan. Iya, betul. Jadi yang sudah maju, yang sedang maju, yang terbelakang ini, dia ini yang terbelakang bisa juga tumbuh juga, dia bisa terbangun sehingga nanti pembangunan itu bisa merata. Iya. Ya, begitu. Nah, baik, Pak Sanusi, mungkin sudah dijelaskan tadi secara komprehensif. Tentunya saya juga sudah memperhatikan juga tadi penjelasannya juga sangat terperinci dan juga sangat bisa dipahami secara sederhana, juga para pemirsa Unas TV bisa memahami terkait dengan penjelasan dari Pak Sanusi. Mungkin ini sebagai penutup dari diskusi kita terkait Ekonotalks kali ini, saya ingin menanyakan Pak, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak mengajak masyarakat kita untuk melihat bahwasanya sensus ekonomi ini bukan sebagai tentunya beban, tapi ini melainkan sebagai kontribusi nyata tentunya kita sebagai masyarakat ini menuju pada pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, jadi memang sensus ekonomi itu memang sangat penting ya. Dan itu pendataannya itu menyeluruh. Ya kan, menyeluruh, bukan sampel, saya ulangi lagi, bukan sampel tapi menyeluruh, dan itu mengcover semua usaha, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan bahkan usaha besar. Dan itu kalau misalnya kita pemerintah bisa mendapatkan datanya dengan baik dan benar gitu, maka pertama itu tadi bisa memberikan kebijakan yang tepat sasaran. Jadi kebijakannya benar, kemudian tepat sasaran, betul-betul yang
akan mendapatkan bisa kebijakan itu adalah orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan katakanlah ketentuan yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga seharusnya itu tidak ragu memberikan data yang lengkap kepada katakanlah BPS ya atau badan-badan yang mengumpulkan data itu supaya apa? Supaya mereka memiliki data yang lengkap, yang sempurna, juga baik dan benar, Iya, ya kan? betul. Itu yang kedua. Kemudian data yang kita berikan itu dijamin itu tidak akan dibocorkan itu oleh pemerintah terutama. Dan biasanya yang dipublish itu adalah data-data yang sifatnya agregat, bukan data-data individu ya. Iya. Di perorangan atau rumah tangga enggak, tapi biasanya yang dipublish itu adalah data-data yang sifatnya sudah diagregasikan. Iya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana supaya kita di dalam memberikan data itu betul-betul memberikan data yang benar, tidak disembunyikan gitu ya. Iya. Semuanya diberikan apa adanya sehingga semuanya bisa mendapatkan sesuai dengan porsinya. Masyarakat aman, ya kan, datanya aman, pemerintah mendapatkan informasi yang tepat, yang benar, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat juga, dan masyarakat juga akan mendapatkan haknya. Nah, Iya, begitu. betul sekali. Luar biasa sekali Pak Sanusi terkait dengan tadi penjelasan yang sangat komprehensif tentunya dengan membawa beberapa penjelasan yang sangat rinci yang dibawakan tadi terkait dengan pembahasan kita terkait sensus ekonomi 2026. Memang tadi juga saya sempat mention terkait dengan tentu data yang baik itu dimulai dari data yang kuat tentunya, yang memang dihadirkan langsung pembahasan-pembahasan yang sangat komprehensif. Dan tentu kami ucapkan terima kasih banyak Pak Sanusi sudah hadir kembali di sini dalam Ekonotalks kali ini tentunya, dan kami ucapkan juga kepada Anda para pemirsa terima kasih telah membersamai kami dalam Ekonotalks kali ini. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.